Halo sobat, welcome to Himarkes, Himpunan Formasi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan saya Selvia Prisna. Saya Rafi Fayara. Welcome back in Himarkes, Himpunan Formasi Podcast. Nah, di sini episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dan juga tapi penuh insight tentang kegiatan aksi peduli pasca bencana yang dimana kegiatan ini dilakukan oleh para dosen dan juga mahasiswa Unisba. Kita akan membahas bagaimana kondisi di lapangan maupun pengalaman selama kegiatan tersebut. Dan tentu saja di sini kita tidak hanya berdua. Hari ini sudah hadir bersama kita salah satu dosen yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Langsung saja kita sambut narasumber Bapak Apoteker Pak Eka. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi cerita pengalaman bersama kami di Himarkes. Sebelumnya nih Pak, boleh nanya kegiatan akhir-akhir ini apa sih Pak? Kesibukannya nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik-adik mahasiswa himpunan dalam hal ini bidang Kominfo ya. Iya. Nah, ini acara yang bagus, kesempatan kita juga berbagi untuk masyarakat ya. Ya, akhir-akhir ini masih dengan kewajiban pokok ngajar. Mungkin di sisa-sisa selain itu kebetulan masih menjadi apoteker penanggung jawab di klinik Unisba. Sambil sesekali memantau perkembangan apotek Unisba karena kebetulan untuk saat ini masih untuk pimpinan sarana apotek yang diwakili dari yayasan itu kebetulan masih tanggung jawab saya gitu Mbak. Jadi teman-teman Bapak Eka bukan hanya sekedar dosen nih Unisba, tapi juga banyak nih tanggung jawab yang beliau tanggungkan nih kan. Dan juga beliau juga pernah sebagai salah satu dosen yang terjun nih Pak di lapangan di aksi pasca bencana ini ya Pak. Mungkin sebagai awalan nih Pak, mungkin sebagai pembuka kita bisa mendengarkan nih dari cerita Bapak bagaimana sih Pak latar belakang atau kegiatan ini tuh awalnya dibikin untuk terjun ke lapangan seperti apa gitu. Apakah emang sudah direncanakan dari awal nih kegiatan ini atau melihat kondisi masyarakat yang terdampak gitu nih Pak? Ya baik, jadi sebetulnya kalau dilihat secara makro gitu ya, kan kalau prodi itu kalau saya mengibaratkan skala mikro. Kalau dalam skala makro, dalam hal ini universitas itu dari universitas, dari fakultas-fakultas lain itu mereka sudah dari awal ya, sudah melakukan proses pengiriman bantuan, bahkan sudah juga menjembatani antara dinas kesehatan, dinas sosial untuk memfasilitasi hal-hal apa saja yang dibutuhkan di sana. Itu tuh skala makro. Jadi sebetulnya di sesi awal, karena kami prodi ini sudah masuk di hari ke-7 pasca bencana ke sana begitu. Jadi sudah dari kalau lebih luas lagi malah kalau kita ke lokasi itu udah banyak ya dari berbagai elemen masyarakat, tidak hanya perguruan tinggi. Nah, jadi kemarin itu kenapa kita jadi apakah direncanakan atau tidak? Karena memang kita melihat pasca 1 minggu setelah kejadian itu memang pasca landai. Jadi bantuan semua tuh udah mulai, karena sisanya ke sini tinggal tahap evakuasi menemukan jenazah begitu ya. Jadi sehingga kemarin kami pada saat sebelum ke sana itu kami coba survei dari bantuan dari berbagai pihak itu sudah overload di depo supply sana, terutama untuk makanan pokok, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya wajib itu mereka sudah kelebihan karena memang supportnya banyak sekali. Nah, tapi yang
kemarin itu kami memang berencana ke sana, kami ingin mencoba memberikan ini dari sentuhan yang berbeda, yaitu uh, traumanya ya. Jadi pasca pasca bencana ini, karena kami memang, jadi di awal kami memang ingin melakukan sesuatu, tapi akhirnya kita coba sesuaikan dengan kemampuan. Maksudnya begini, uh, kami farmasi tidak punya kemampuan untuk, bukan tidak punya kemampuan, bukan keahlian kami untuk memberikan terapi traumatis, karena itu mungkin ranahnya dari psikologi begitu ya. Nah, sehingga kami kemarin tidak memilih pasca traumatis bencananya tuh untuk level remaja, dewasa, atau bahkan yang sudah tua, karena takut salah. Kami takut kan tidak punya ilmu, tapi kami masuk ke ranah anak SD, kan itu lebih general ya. Nah, jadi itu. Jadi kami merasa perlu datang untuk pos yang tadi itu, maksudnya pos pasca traumatisnya. Di satu sisi juga kami kemarin melakukan penggalangan untuk, sebelum ke sana kami itu survei, dan kebetulan ada alumni kami, alumni kita, kakak kalian itu Kang Arif, angkatan 2013 itu memang rumahnya dekat banget ya. Jadi ini rumahnya Kang Arif, ya paling kalau dari sini tuh sekitar ke Taman Sari lah. Wah, deket dari lokasi Itu bencana ya, Pak ya? longsor yang besar itu. Jadi sangat dekat, dan itu udah pasti kerasa tuh waktu banjir bandang, gedebak-gedebuk gitunya ya. Nah, begitu kita survei, kita mau datang ke sana, apa yang bisa kami lakukan, kami cari data tadi. Kalau untuk bantuan udah penuh, paling kami ini sekarang masih butuh bantuan pengadaan pompa sumur mata air gitu. Oh, selama di sana Pak, pengadaan pompa sumur ini. Jadi penggalangan dana. Jadi kita di sini penggalangan dana, karena dijadiin satu dulu dengan dana kas supaya bisa beli yang agak bagus, dan belinya juga mereka butuh agak banyak karena kebutuhan untuk desa. Gitu. Jadi akhirnya kami simpulkan, kami tetap, karena kalau hanya ingin memberikan donasi itu kegiatannya jadi singkat begitu, karena cuma ngasih aja. Iya, cuma memberi, datang dan memberi terlalu singkat ya Pak ya. Jadi akhirnya kami coba, kami pengen ikut ke sana, ikut melihat, ikut berkontribusi dalam hal jasmaniah gitu ya, fisik jasmani kita dari sana ya. Berarti kita bisa masuk di pasca traumatik yang anak-anak. Karena kalau lagi situasi begitu kita penyuluhan tentang obat, tentang ini kayaknya kurang cocok gitu, Mbak. Berarti datang ke sana nih emang porsinya ada masing-masing nih. Kebetulan bagian farmasi dari Unisba nih untuk menyembuhkan traumatis tentang untuk di sana gitu kan pasca bencana. Terus Pak, di sana kan Bapak bilang tadi ada dinas sosial, dinas kesehatan maupun dari pihak alumni nih. Dari sininya tuh tentunya tidak berjalan sendiri nih kegiatan ini tuh, pasti banyak pihak yang terlibat. Siapa aja nih Pak pihak-pihak yang terlibat ikut turun dalam kegiatan ini, dan peran mereka masing-masing tuh gimana Pak? Kayak dinas sosial, dinas kesehatan, maupun dari dosennya, mahasiswanya, maupun alumni. Tadi kan Pak bilang ada koordinator di sana untuk ada slot yang gimana gitu nih Pak. Ya, jadi kalau untuk koordinasi, jadi kemarin waktu kami datang ke sana, kami memang datang dalam kapasitas skala mikro ya, tidak dalam skala makro kampus atau bahkan makro pemerintahan kota sampai ke, kan kalau dinas kesehatan itu adanya di kota, di provinsi juga ada. Tapi melalui kegiatan, jadi kemarin yang datang kami dosen, kemudian dari himpunan, di sana memang dibantu sama Kang Arif, yang kebetulan sebetulnya pada saat kami datang tuh Kang Arif posisinya sudah ada di luar kota, karena Kang Arif lagi lanjut ngambil profesi kan. Kebetulan kuliahnya di Bali, jadi kemarin sempat kontak-kontak pada saat masih di Cisarwanya. Pada saat kami ke sana kebetulan Kang Arif sudah di Bali karena mau ujian waktu itu, mau ujian
CBT apa OC saya lupa. Nah, jadi begitu sampai di sana kita langsung koordinasi sama pemerintahan desa, sama guru, karena nanti lokasi sekolahnya yang kita sudah sepakat itu sebagai tempat untuk terapi, bukan terapi sebetulnya ya, karena kita bukan tidak punya keilmuannya tadi. Mungkin kita hanya membuat adik-adik tuh tidak karena itu apa ya, yang saya terharu karena adik-adiknya tuh kemarin kemauan mau sekolahnya tuh tinggi, padahal sekolah itu kan apa kata dinas pendidikan, tutup dulu, ya mereka tutup, buka. Nah, kebetulan pas kami datang itu hari pertama pasca bencana, di mana dinas pendidikan setempat itu mengizinkan sekolah untuk mulai buka. Karena hari pertama kita ke sana tuh, pas kita ke sana tuh betul-betul hari pertama, dan instruksi dari dinas pun itu hanya boleh setengah hari dan tidak untuk belajar yang berat begitu. Tidak full. Jadi cocok lah gitu, senang gitu dari sekolahnya. Kebetulan kita juga memang di hari pertama tidak belajar, kemudian hanya setengah hari gitu. Jadi kemarin kita ngisi dengan kegiatan yang sifatnya menghibur ya, karena adik-adiknya juga di rumah juga mereka malah jadi kepikiran itu bencana malahan. Jadi kita datang untuk mengalihkan pikiran mereka dari bencana, menghibur trauma-trauma mereka selama bencana ini ya Pak ya. Healing untuk merekanya gitu. Lalu Bapak dalam pelaksanaan ini mungkin nggak selancar itu ya Pak dalam persiapannya. Mungkin ada kendala yang Bapak dan rekan Bapak hadapi. Boleh diceritakan Bapak bagaimana kendalanya? Kalau kemarin sih secara garis besar alhamdulillah dimudahin ya sama Gusti Allah. Kendala itu hanya satu aja sih ya. Kalau saya bilang kendala bukan kendala, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan sesuatu yang lancar ya memang ini ya, maksudnya gimana, medan aja sih. Jadi karena kita kan memang memberikan donasinya juga dalam bentuk uang begitu, mohon maaf ya. Jadi kita tidak mencarikan sesuatu yang kita harus beli, takutnya malah keliru, kan itu bisa jadi kendala juga. Nah, jadi kita tidak membawa barang yang banyak, hanya untuk adik-adiknya aja tuh yang buat acara yang di sekolah. Nah, kendala yang itu ya memang begitu kami ke lokasi itu, karena memang jalannya kecil, jadi kemarin teman-temannya yang dari himpunan tuh kan mereka survei, antara survei awal dan kita mau datang itu kita akhirnya memilih jalur yang beda gitu. Karena pada saat survei awal mereka tuh jalanannya cukup lebih menantang daripada yang jalan yang kita pakai pada saat kita datang ke sana. Jadi lebih ramah lah kalau yang kita ke sana. Nah, yang itu tuh jalanannya kecil dan mobil-mobil besar itu masih ada di sana. Mobil SAR, mobil tentara itu. Jadi kalau ada mobil harus satu-satu gitu aja sih. Karena jalannya kecil ya Pak, sedangkan banyak nih dari pihak-pihak eksternal yang datang untuk membantu memakai mobil. Mobil besar-besar dan itu masih ada ya karena memang tidak ada parkiran khusus, jadi parkir di pinggir jalan gitu. Di lahan yang bisa diparkirkan gitu ya Pak ya. Akses jalannya Pak. Akses jalannya nih Pak, kendalanya. Kalau dari sisi persiapan dari sini nih Pak, dari terbentuknya para dosen yang ikut ke sana, mahasiswa yang ikut ke sana, persiapannya Pak, selain menyiapkan donasi gitu nih Pak, ataupun per bagian-bagian posisi atau mahasiswa perannya seperti ini, dosen nanti di sana seperti ini, gimana Pak? Ya, jadi kemarin sebetulnya karena memang ini salah satu kewajiban perguruan tinggi, bukan kewajiban ya, tugas pokok Tridharma. Tridharma perguruan tinggi itu kan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, sehingga
dosen pun punya tugas pokok untuk melakukan pengabdian. Satu sisi himpunan ada program kerja yang senada atau sinergis. Jadi kebetulan kemarin itu 2 program sebetulnya bantuan itu menjadi program dari memang program kerja dari himpunan dan memang kewajiban kami untuk menunaikan tridharma tadi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi peran tugas pembagiannya kemarin untuk yang pemerintahan desa itu sama kami karena pasca dari sana pun kita coba bantu follow up untuk skala makro universitasnya karena kemarin yang datang itu kan saya, Bu Neti, Bu Vinda, ada kemudian Bu Esti untuk dosen itu berempat. Kebetulan Bu Esti support untuk administrasi karena beliau juga sedang sekolah S3 kan ya, jadi tidak ikut ke lokasi. Nah Bu Vinda ini sebetulnya organik atau anggota LPPM. Jadi begitu ngobrol dengan pihak pemerintahan desa, ternyata ada informasi bahwa nanti skala makro universitasnya sedang mengumpulkan dana dengan dinas-dinas dan perguruan tinggi lain untuk sama-sama. Memang dinas itu mereka sudah memperoleh informasi kebutuhan utama mereka setelah yang lain itu sudah terpenuhi adalah pompa sumur tadi, begitu. Jadi peran dosen itu hubungannya dengan pemerintahan desa. Nah, kalau yang kemarin himpunan itu memang mereka yang memberikan itu tuh sama adik-adik SD, kegiatan yang sama adik-adik SD dan kami tetap sebelum program kerja itu dilakukan kita tetap koordinasi kira-kira kegiatan apa yang sesuai dengan kondisi, situasi, tempat saat kita akan PKM gitu Mbak. Itu memang terbagi ya Pak dosen untuk administrasi, sedangkan mahasiswa untuk ke healing anak-anak di kegiatan bersamaan. Berarti memang saling bersinergis dan saling mendukung antara dosen dan mahasiswa ini ya Pak ya. Baik Bapak, lalu waktu Bapak sampai di lokasi itu, bagaimana kondisi masyarakat yang terdampak di sana, ataukah masih banyak korban yang memerlukan bantuan lebih lanjutnya Pak? Jadi kemarin tuh saya betul-betul ngelihat pemandangan bahwa mereka itu jadi perhatian nasional, begitu ya. Jadi sampai saya datang kemarin pasca udah 7 hari itu pun masih banyak itu mobil-mobil berdatangan yang sifatnya bukan mobil rombongan gitu. Kebayang nggak maksudnya? Misal, jadi ada satu mobil datang tidak pakai label apapun begitu ya, hanya kami mengasih bantuan begitu, bukan mobil perusahaan atau mobil apa. Tidak begitu. dari instansi apapun gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi ketika datang ke sana itu tadi udah beres sih sebetulnya ya, kebutuhan pokok mereka udah beres, mereka hanya jadi kondisi di sana itu pertama informasi yang diperoleh dari sekolah pasca 7 hari itu pemerintah setempat sudah mengizinkan untuk boleh kembali ke lokasi karena kan kemarin itu disuruh ngungsi memang jadi pasca 7 hari itu mereka sudah mulai kembali ke rumah itu sudah mulai melakukan aktivitas. Kalau dilihat situasinya sudah betul-betul kayak ya normal aja gitu. Jadi kita hanya tahu bencana ketika kita datang ke lokasi gitu. Kalau kita tidak datang ke lokasi kita tidak akan kelihatan itu bahwa di situ sedang ada bencana karena sudah normal banget alhamdulillah. Oh berarti sudah tertata rapi setelah pasca bencana itu ya, tidak terlalu seperti berantakan terlalu berantakan. Jadi yang itu tuh hanya bagian yang terdampak longsor aja sih. Kalau daerah yang kan kalau ini dilihat dari atas tuh, ini longsoran nih, misalkan ini jalur longsor nih. Nah sebelah sini
kampungan, sebelah sini tuh pegunungan. Nah, walaupun eh, cuma beda sedikit begitu antara batas bangunan yang masih utuh dengan longsoran. Ini kalau dilihat ke sini, ini semua aktivitas sudah berjalan normal lagi. Gitu. Jadi tidak ya yang ini hanya di sini di bagian sini aja, paling nanti kalau ini dilihat jalur longsor di pinggiran-pinggiran sini nih ada posko-posko. Nah, ini aja sih paling yang masih ya tadi mohon maaf misalkan menemukan korban. Nah, itu yang sibuknya. Kalau kita kesini sedikit itu kehidupan udah berjalan normal lagi. Oh, berarti para warga masyarakat udah mulai Udah bangkit kembali sekolah, gitu. udah dagang, udah buka warung gitu. Pas Bapak datang ke sana masih ada nggak tim-tim SAR yang mencari Oh para ya, korban? Masih banyak. masih. Jadi ketika kami survei ke lokasi langsung melihat di hari itu sudah ada 4 orang jenazah lagi ketemu. Jadi kalau kata warga kemarin tuh, kalau di tempat lain mungkin kata ini penuturan bapaknya Kang Arif, yang alumni tadi. Beliau juga kebetulan sepuh dan orang lama di sana. Itu kalau mungkin di tempat lain itu ngedengar ambulan itu was-was, kalau kami di sini sekarang beda. Ngedengar suara ambulan tuh senang. Kenapa? Karena artinya ada jenazah yang ditemuin. Ada korban yang ditemukan di sini ambulan gitu. Jadi kalau di tempat lain itu seperti tadi gitu ya, oh ada ini. Tapi justru kalau dengar ambulan di sini itu senang karena ya gimana juga kan keluarga lebih senang kalau ketemu gitu. Gitu mungkin maksudnya paham ya. Jadi alhamdulillah banyak korban yang ketemu juga ya ketika ada sirene yang berbunyi itu mungkin mengisyaratkan bahwa ada korban yang ditemukan gitu ya. Walaupun dari pihak keluarga mungkin sedih ya mendengar berita, cuman alhamdulillah ditemukannya jasad atau Karena korban. memang mengharap apapun kondisinya ketemu gitu. Ditemukan dulu gitu ya Pak. Terus Bapak tadi Bapak bilang nih ada peran dosen ke administrasi, sedangkan mahasiswa ke sekolah-sekolah nih Pak. Menurut pandangan Bapak nih untuk mahasiswanya ini gimana nih Pak? Sejauh mana sih peran mahasiswa ini dalam kegiatan ini, di mana membantu Bapak juga dalam kegiatan seperti ini? Kemarin itu hampir sebagian besar memang adik-adik dari himpunan. Kami dalam hal ini memang memberi arahan aja sih sebetulnya ya. Jadi ketika kami sudah punya pandangan yang sama, kami menyusun program besarnya. Yang tadi kami maksud dengan sebagian besar itu karena memang teknis itu semua oleh himpunan. Dari mulai menyambung komunikasi, survei, nyari tempat bakal yang akan jadi lokasi untuk PKM, sampai dengan nyiapin instrumen untuk games, untuk nonton segala macam itu mereka gitu. Jadi ya besar gitu. Kalau kami kemarin lebih kepada pembinaan dan untuk hal-hal yang sifatnya strategis levelnya agak tinggi, nah baru kami yang masuk di sana gitu. Jadi kalau sudah ada ke level guru, ke level pemerintah, level penduduk lokal, itu kami yang masuk. Berarti peran maksudnya cukup agak besar ya Pak, maksudnya kebetulan kegiatan ini juga ke SD ya dalam untuk menyembuhkan trauma dari anak-anak SD itu, yang mahasiswa bikin games untuk mengalihkan pikiran mereka, jadi cukup ini ya Pak. Jadi Bapak yang telah Bapak sebutkan ada seperti bermain games mungkin di SDC itu menurut pandangan Bapak sejauh mana kegiatan dilakukan bersama mahasiswa di SDN Karya Bakti ya Bapak, betul ini memberikan manfaat khususnya dalam membantu pemulihan dan kondisi psikologis anak-anak setelah bencana tersebut Bapak. Jadi kemarin itu banyak, ini pertama berita yang kami peroleh ya, ada beberapa yang memang terdampak banget, artinya
yang rumahnya tuh betul-betul mohon maaf sampai satu keluarga belum temukan tuh di salah satu siswa yang di sekolah kita itu, yang di sekolah kita kemarin itu kegiatan. Nah, dan kabarnya pun ketika tahu sekolah sudah mulai buka, itu masih kan anak apa kata orang tua ya. Jadi masih banyak orang tua yang masih justru orang tuanya yang trauma, sehingga tidak dulu mengizinkan anaknya kemana-mana. Jadi masih di pengungsian. Padahal anak-anaknya ini udah mau sekolah, udah mau ngumpul sama teman-temannya lagi begitu. Udah pengen ya kalau bahasa anak sekarang kan anak kecil itu gampang move on kan. Mereka tuh kalau habis ini udah habis itu bisa udah mikir yang lain lagi gitu. Jadi kemarin tuh ketika ngeliat ya terharu sih. Mereka betul-betul seperti kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Ya sudah berlalu bagi mereka Jadi ya Pak mereka ya. udah ketawa-ketawa lagi, udah main lagi, udah ketemu sama teman-temannya. Nah, kita ngasih kan kemarin tuh adik-adik dari mahasiswa pertama kegiatan itu pemutaran video tuh, pemutaran video animasi, kemudian ada games, kemudian ada pembagian door prize, pembagian hadiah. Nah itu kalau saya lihat dampaknya sih besar ya, karena memang mereka di hari pertama itu disuguhkan sesuatu yang berbeda dari rutinitas mereka hari-hari sebelumnya begitu. Mungkin kalau misalkan kami tidak datang, rutinitasnya akan sama gitu. Jadi kalau dilihat dampaknya ke adik-adik yang SD ya memang senang sih mereka. Gitu, kalau bisa bermain gitu bertemu sama kakak-kakak mahasiswanya nih Pak. Jadi alhamdulillah dampaknya cukup besar ya Bapak bagi anak-anak. Jadi ikut senang juga. Berarti pas Bapak datang ke sana dan dengan rekan tim Bapak itu berarti memang anak-anak di sana tuh semangat gitu ya Pak, ceria gitu ya Pak. Jadi kemarin itu ke sana eh, saya kurang paham apakah gurunya sudah memberitahu sehari atau hari-hari sebelumnya kalau akan ada kegiatan atau gimana. Cuman yang jelas ketika kita datang, yang awalnya mereka belum paham kita mau ngapain, tapi gurunya sepertinya udah memberitahu kalau akan ada kegiatan begini-begini. Nah, mereka udah antusias begitu. Karena kebetulan sekolah tempat kita lokasi kemarin itu masih jadi tempat base campnya bapak-bapak TNI. Di sekolah itu Di ya Pak. sekolah itu, jadi di sekolah itu masih ada mobil TNI dan bahkan ada lahan di belakang sekolah itu dijadikan barak sementara. Jadi masih banyak tentara bapak-bapak TNI yang masih ada di sana gitu. Oh iya, menjadi tempat persyaratan bagi para TNI di sekolah-sekolah ini ya Pak ya. Kalau dari selama Bapak di sana nih berinteraksi dengan warga, dengan anak-anak, maupun dari pihak-pihak eksternal nih Pak, ada nggak sih Pak selama di sana Bapak tuh terkesan sama berinteraksi sama orang-orang ini, bekerja sama sama orang-orang di tempat kejadian seperti itu Pak? Jujur aja sih kemarin memang kedatangan kami tidak lama ya. Jadi hanya dibilang kalau bisa dibilang hanya setengah hari begitu karena walaupun dari sini pagi dan sampai sana tuh udah mungkin jam 8 atau jam 9 itu asar kami udah turun lagi. Nah, jadi kalau ditanya yang tadi sudah agak lebih sifatnya lebih dekat karena hubungannya dengan komunikasi dengan penduduk lokal kayaknya kita belum sampai di tahap itu. Tapi pas Bapak datang ke sana cuaca alhamdulillah aman apa hujan deras nih Pak? Kemarin alhamdulillah sampai di sana itu mendung aja sih. Oh mendung. Dan ketika kita meninjau lokasi bencana itu juga hanya gerimis angin. Jadi gerimis yang nggak terlalu membasahi karena kan angin tuh Mbak. Nah, sisanya pulang, pergi dan pulang
Di kota tuh nggak ada hujan. Oh, di kota nggak ada hujan Pas ya Pak? kesana aja sih yang ada gerimis-gerimisnya. Kondisi jalan gimana Pak di sana Pak? Becek atau kering malah di sana Pak? Apa masih banyak longsor? Kalau sampai ke tempat lokasi kemarin, baik tempat SD ataupun eh, tempat titik terakhir rumah Kang Arif tadi tuh, tempat titik terakhir kami berinteraksi dengan warga, karena kesananya itu udah isinya sudah ada Basarnas, ada militer, udah jadi posko-posko inilah, posko-posko darurat. Oh iya. Jadi jalanan itu aspal semua ya. Kalau saya ingat-ingat Di tidak. sana jalannya aspal ya Pak ya? Dari sini sampai ke sana itu kita tidak ketemu tanah liat, tidak ketemu. Udah bagus sih Mbak. Tidak tidak juga ketemu batu-batu yang disusun begitu, tidak. Udah aspal sih. Berarti untuk mengakses ke sana cukup agak mudah ya Pak, di sana tidak terlalu terombang-ambing dengan jalannya ya Pak ya. Kecuali ini aja sih Mbak, kecuali medannya aja sih yang berkelok-kelok dan nanjak. Tapi kalau untuk jalanan sih, saya kurang paham kalau jalanan itu memang diaspal atau diperbaikinya baru-baru ini pasca bencana karena banyak yang mau ke sana atau bagaimana. Mudah gitu Pak ya. Tapi yang jelas pada saat kami ke sana sudah. Baik Bapak, sebagai penutup mungkin Pak, apa harapan Bapak ke depannya agar kegiatan seperti ini tuh tidak bersifat sementara, tapi memberikan dampak yang panjang bagi masyarakat di sana Bapak? Kalau khusus terkait kegiatan ini, mungkin saya nanti bisa ngejawabnya dua gitu ya. Pertama yang khusus dengan kegiatan Cisarua atau secara umum itu ketika ada kegiatan sejenis begitu ya. Nah, jadi yang pertama, harapan ketika ada harapan dari kegiatan yang kemarin itu kita masih bisa berlanjut untuk memberikan kontribusi lain gitu ya. Jadi mungkin kalau kemarin kita baru banget ke sana tuh masih seminggu baru banget terjadinya bencana, itu kita belum berani untuk memberikan materi atau penyuluhan yang sifatnya berat. Nah, mungkin kalau sekarang kami harap kalau ada kesempatan lagi, kami berharap bisa penyuluhan kepada aspek kesehatan ataupun kefarmasian, karena berkaitan dengan bencana mungkin ada faktor kesehatan ya yang berubah di sana. Nah, kemudian kalau secara umum ya inginnya sih setiap program pengabdian kepada masyarakat itu dimanapun itu bentuk konsepnya seperti apapun ya memang inginnya berlanjut gitu. Jadi kalau kemarin kita sudah membantu dari yang A, sementara pada saat di sana kita paham sebetulnya masih ada kebutuhan yang B, masih ada kebutuhan yang C, nah ke situ. Ya tidak hanya berhenti di sana. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa lebih memberikan lebih bagus, lebih baik ya Pak untuk kebutuhan dari masyarakatnya gitu. Mungkin Bapak terima kasih nih Pak udah hadir, paling udah di waktunya juga sudah cukup ya Pak. Terima kasih banyak nih Pak atas cerita dan pengalaman yang Bapak sudah bagikan atas kejadian selama di sana. Semoga kegiatan ini dapat terus memberikan manfaat nih bagi kita, bagi masyarakat juga selama di sana, dan serta menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk peduli terhadap kondisi sosial di sekitar. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat yang telah nonton episode kali ini di Himarkes. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.